Ya, misal lantas fakta apa saja yang akan terungkap dari rekonstruksi Vina nanti dan bagaimana memastikan penyelidikan kasus ini terbebas dari bias. Sudah bergabung sama kami ada Kabar Eskrim di tahun 2009 hingga 2011, ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, dan nanti juga akan bergabung sama kami, biasa ada pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Kita langsung ke Pak Ito. Selamat sore Pak Ito, terima kasih telah bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Pak Ito, kita sudah mengetahui bahwa kemarin rekonstruksi ini sudah digelarkan ya. Tapi kan kasusnya sendiri sudah berlangsung selama 8 tahun lalu. Apakah kemudian ada hal-hal signifikan yang diperlukan untuk mengetahui begitu duduk perkara 8 tahun lalu kasusnya, Pak Ito? Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui, saat ini kan kasus Vina sudah menjadi memasuki babak kedua ya. Babak kedua ya, kita katakan demikian. Kita juga tahu bahwa tujuan hukum acara pidana itu kan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari satu tindak pidana. Kemudian tentunya penyidik dalam melakukan satu proses penyidikan itu harus berpedoman pada manajemen penyidikan. Dalam pemeriksaannya, kemudian yang dilakukan adalah pertama melakukan pemeriksaan atau interview, kemudian juga melakukan interogasi dan juga melakukan konfrontasi seperti yang saat ini dengan ditangkapnya saudara Peggy. Tentunya harus ada konfrontasi dengan para pihak atau terpidana yang mengatakan bahwa saudara Peggy ini adalah pelakunya. Kemudian juga tentunya kita harus kembali kepada rekonstruksi ya. Rekonstruksi yang dilakukan saat ini baru sebatas pada pra-rekonstruksi. Sehingga rekonstruksi ini belum melibatkan secara penuh siapa-siapa yang terlibat. Tapi baru membuat satu cerita, mempersiapkan. Rekonstruksi ini kan harus memberikan semacam gambaran ya, atau bahan-bahan yang ada disusun kembali, jadi seperti menyusun puzzle, sehingga bisa ya penyidik yakin bahwa tersangka saudara Peggy itu betul-betul terlibat. Karena kan di sini karena yang bersangkutan masih tersangka, kita harus mendapatkan azas praduga tak bersalah. Jadi polisi di sini betul-betul harus hati-hati dan cermat dalam menangani kasus ini, karena konsekuensi hukumnya adalah baik tindakan administrasi ataupun kode etik apabila nanti ternyata saudara Peggy berhasil membuktikan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyidik Polri. Kemudian juga selain itu sudah ada pengawasan langsung dari Kompolnas, kemudian juga dari internal Polri yaitu Bareskrim melalui Karwasidik, kemudian Kadipropam dan juga fungsi Ijen ya. Ijen. Saya kira itu yang harus diperhatikan betul dan sudah ada perhatian langsung dari Bapak Presiden. Sehingga di sini penyidik tentunya betul-betul cermat. Ya. Pak Ito, kita tahu bahwa sebenarnya kalau misalnya kita lihat di lokasi kejadian itu kan sudah banyak yang berubah ya. Dari mulai ada bangunan-bangunan yang sebelumnya mungkin tidak ada, kemudian jadi ada, atau hal-hal yang sebelumnya menjadi patokan, kemudian juga sudah berubah bentuknya. Apakah kemudian dalam hal ini itu akan menjadi signifikankah, menjadi hal-hal yang apa ya, yang kemudian berpengaruhkah terhadap jalannya begitu pembuktian di persidangan? Ya jelas kalau kita lihat konstruksi kasusnya kan itu ada pelaku yang melakukan pembunuhan ya, kemudian juga dugaan adanya perkosaan di satu tempat atau logus deliktinya saya kira belum berubah banyak meskipun 8 tahun. Kemudian ditempatkan atau diletakkan di tengah jalan untuk menimbulkan kesan ada tabrak lari. Itu kan konstruksi kasus yang selama ini ditetapkan kepada 8 orang terpidana. Tentunya di sini penyidik juga akan melihat ya, apakah lokus delikti itu sudah berubah atau tidak. Jadi saya kira itu yang akan dilakukan oleh penyidik. Apakah kemudian tidak bisa menggunakan yang di 8 tahun saja, begitu? Atau memang biasanya perlu dilakukan lagi agar kemudian ada fakta-fakta atau hal-hal tertentu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau bagaimana? Nah kan yang ini Peggy ini kan diduga terkait dengan 8 orang terpidana. Nah tentunya kalau kita bicara kasus secara keutuhannya, secara utuh, maka ada namanya locus delicti, ada tempus delicti. Jadi di sini betul-betul Peggy ini harus dikaitkan dengan kasus awal ya, yang yaitu dugaan pembunuhan terhadap saudara Vina dan
Saudara Eki ya. Saya kira ini yang memang harus dilakukan, yaitu disinilah perlunya penyidik melakukan rekonstruksi ya, rekonstruksi sehingga memiliki satu keyakinan bahwa betul yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan ini, atau mungkin juga penyidik juga tentunya akan meminta keterangan kepada para terpidana itu, apakah mereka itu betul-betul bisa menyatakan bahwa saudara Peggy terlibat. Tapi kan ini saya meragukan ya, saya meragukan karena ini sudah terjadi 8 tahun, dalam para terpidana juga sudah dihukum seumur hidup ya. Ya mungkin ada taktik-taktik yang digunakan oleh pihak penyidik untuk bisa bagaimana mengorek keterangan salah seorang narapidana atau lebih dari seorang, supaya bisa menetapkan apakah Peggy ini benar-benar diyakini terlibat dengan kasus ini selain alat bukti yang sudah dikumpulkan tentunya. Baik, Pak Ito, kita juga ingin mengetahui prarekon ini kan sempat digelar, maksud kami dikritik begitu ya sama kuasa hukum Peggy karena ada kesan yang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Tapi memang secara aturannya apakah memang polisi wajib memberitahukan kepada kuasa hukum tersangka atau ada aturan lain? Rekonstruksi ini kan diatur dalam Surat Keputusan Kapolri nomor 1205 tahun 2000 ya. Di sana tidak ada ketentuan bahwa kita harus menyampaikan kepada tersangka, apalagi pada saat prarekonstruksi. Kan prarekonstruksi belum melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Nah, nanti pada saat rekonstruksi tentunya pengacara juga memiliki hak untuk bisa melihat, tapi tidak mencampuri, karena mereka itu hanya melihat saja pelaksanaannya. Karena ini kan bukan ajang pengadilan ya, sehingga pengacara tidak bisa mengajukan satu protes dan lain sebagainya. Nanti itu diuji di pengadilan. Ini yang mungkin masyarakat perlu memahami masalah ini. Kalau dari pengalaman Anda sebagai Kabareskrim dulu begitu ya, kalau saya melihatnya sebagai orang awam, mungkin ini adalah kasus yang sebenarnya nggak ada kompleks-kompleksnya gitu dibandingkan kasus-kasus Polri yang lain. Tapi apa yang kemudian membuat ini agak sulit selama 8 tahun didiamkankah, atau memang ada unsur-unsur lain begitu yang menjadi PR atau bahan evaluasi mungkin agar kemudian tidak ada lagi kasus seperti ini, sehingga kemudian keburu heboh publiknya, isunya kemana-mana, kemudian juga jadi banyak prasangka di dalamnya. Nah, kita perlu memahami bahwa seorang penyidik itu tidak hanya dibebani menangani satu kasus. Satu hari itu penyidik itu bisa harus menangani mungkin lebih dari satu kasus. Itu satu hari. Kemudian hari berikutnya ada kasus-kasus lain yang harus ditangani. Sehingga tentunya kita juga perlu memahami bahwa tugas seorang penyidik itu tentunya akan sangat dibebankan kepada penyelesaian kasus lain juga yang mungkin lebih penting. Jadi untuk kasus ini kalau saya melihat, penyidik itu kan sudah melakukan upaya yang boleh dikatakan optimal lah, cukup optimal dengan bisa memproses 8 orang yang diduga pelaku sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap ya, sampai dengan kasasi, kemudian juga ada gerasi ya. Nah di situ kan penyidik ini tinggal memiliki pekerjaan rumah bagaimana mencari DPO yang dikatakan menurut keterangan para saksi atau beberapa terpidana ini adalah 3 orang ini kan. Nah selama ini mungkin karena ini kesibukan yang dialami oleh penyidik, kemudian mereka menganggap kalau waktu itu dalam pencariannya itu dianggap sudah sulit dicari, namanya kalau orang lari kan pasti sulit. Kemudian mereka seperti seolah-olah mereka meninggalkan, padahal mereka juga menangani kasus-kasus lain ya. Jadi sehingga sekarang setelah menjadi viral, Polda turun tangan, Polda membentuk tim khusus. Ya tentunya dengan adanya tim khusus ini kan sasarannya hanya satu, yaitu mencari DPO. Kalau penyidik yang lain sasarannya pasti banyak, mungkin ada DPO-DPO lain dari kasus-kasus yang ditangani. Yang ini mungkin kita juga perlu untuk menyadari kesulitan dari para penyidik Polri ini. Baik, karena memang yang terjadi kemudian Pak Ito misalnya yang tadi Anda katakan ada 3 DPO, kemudian direvisi menjadi hanya 1 DPO, artinya bahwa kalau misalnya Peggy sudah tertangkap dan benar, artinya kan bahwa kasus ini ditutup gitu. Jadi seolah-olah ada keinginan dari polisi untuk segera memburu-buru kasus ini biar selesai, kemudian sudah begitu. Nah dari pandangan Anda bagaimana dengan ada 3 DPO selama 8 tahun tiba-tiba jadi 1, itu kan kemudian publik juga agak mempertanyakan hal itu, Pak. Ya, kalau menurut saya apa yang disampaikan penyidik tentu ada dasar hukumnya ya.
fakta-fakta, kemudian juga dari beberapa hasil pendalaman ya. Tentunya ini ada sesuatu yang menyebabkan penyidik mengatakan bahwa DPO cuma satu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang ini masuk dalam amar keputusan hakim 3 orang ini, ternyata yang 2 orang ini tidak ada, tentunya ini harus diproses bahwa terpidana yang mengatakan 2 orang ini itu memberikan keterangan palsu. Nah sebaliknya, orang-orang kalau memang Peggy ini betul-betul dapat dibuktikan terlibat, orang-orang yang selama ini melindungi itu harus diproses juga. Mereka itu telah melakukan obstruction of justice ya, atau menghalang-halangi proses penyidikan. Itu diatur dalam undang-undang, diatur dalam hukum. Nah ini harus lengkap untuk menangani kasus ini. Demikian. Baik, Pak Ito, terakhir ini kan Presiden Jokowi juga bahkan sudah angkat suara, buka suara ya soal hal ini, memerintahkan agar kasus ini dibuka secara transparan. Nah, tanggapan Anda bagaimana kemudian pihak kepolisian harusnya menanggapilah perintah dari Presiden ini? Ya, saya kira wajar ya. Presiden itu, Bapak Presiden kan pimpinan satu negara. Beliau tidak ingin ada kasus-kasus yang membuat gaduh ya. Nah, kegaduhan ini tentunya harus segera disikapi dengan memberikan kepastian hukum. Nah, sehingga dengan perintah Presiden, tentunya Pak Kapolri yang mantan Kabar Eskrim akan memberikan arahan-arahan ke bawah, termasuk memberikan sanksi apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Jadi saya kira mungkin ini satu hal yang wajar, dan dengan Presiden sudah memerintahkan agar segera diusut tuntas, tentunya kita berharap bahwa kasus Vina ini tidak menjadi kasus yang menjadi bola liar, menggulir kemana-mana, kemudian menuduh kepada siapa-siapa. Saya kira kasihan kalau orang-orang yang tidak terlibat kemudian dibawa-bawa bahwa seolah-olah mereka terlibat tanpa didukung dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik, Pak Ito, tentunya kita menantikan bagaimana langkah selanjutnya dari pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina ini. Terima kasih Pak Ito Sumardi atas perbincangan singkat kita di Berita Saat Utama, dan juga kami dari tadi mencoba untuk menghubungi Prof. Muzakir, namun memang belum berkesempatan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Ito. Iya, selamat sore. Selamat sore.